Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab tafsir salat. Insyaallah kita akan mulai membaca takbiratul ihram. Dibuka di halaman 69. Agak dingin cuacanya, boleh ke depan ya. Terasa di suara yang bindeng. Pembicaranya yang bindeng. Mungkin jamaah boleh pindah agak maju, Pak. Kasihan belakang yang enggak dapat karpet. Karena di sini jamaah tidak diasuransikan, jadi sebelah kanan ini kosong, mungkin boleh pindah ke kanan kalau ingin dapat karpetnya. Baik, tentang takbiratul ihram. Disebut sebagai takbiratul ihram dari kata takbir dan al-ihram. Takbir berarti ucapan Allahu Akbar, sedangkan al-ihram berarti melakukan ihram, artinya melewati atau memasuki wilayah larangan. Kita kenal ada istilah orang berihram, berarti orang melewati batas kegiatan haram. Al-haram itu artinya apa? Masjidil Haram. Haram artinya mulia. Masjidil Haram artinya masjid yang mulia. Tanah haram artinya tanah yang mulia. Sehingga karena mulia, di situ ada beberapa larangan khusus dan yang tidak boleh dilanggar. Berihram berarti memasuki kegiatan yang ada larangan khusus. Memasuki wilayah haram. Maka takbiratul ihram berarti takbir yang dilakukan dan itu sebagai tanda seseorang memasuki wilayah haram. Yang haram apa di situ? Ketika seseorang sudah melakukan takbiratul ihram, maka terlarang bagi dia untuk melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan salat. Sehingga kalau sudah takbiratul ihram, maka dia tidak boleh bicara, dia tidak boleh makan, dia tidak boleh tolah-toleh. Dia harus fokus dengan kegiatan salat yang dia kerjakan. Nama lain dari takbiratul ihram adalah takbirah at-taharrum. Takbiratul taharrum artinya takbir yang mengharamkan. Sehingga seseorang ketika sudah memasukinya, maka terlarang bagi dia untuk melakukan apapun. Baik. Kenapa disebut sebagai takbiratul ihram? Takbiratul ihram termasuk rukun salat. Rukun itu apa, Pak? Unsur utama. Tafsir disebut sebagai rukun salat berarti dia unsur utama dalam salat. Nabi SAW menyebutnya sebagai pintu kegiatan sebelum salat dan kegiatan ketika salat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru." Kunci salat itu bersuci. Wa tahrimuhat takbir. Yang mengharamkan adalah takbir. Wa tahliluhat taslim. Yang menghalalkan adalah salam. Kunci salat adalah bersuci,
Dan ini syarat sholat, karena bersuci itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Lalu pintu yang membuat orang itu haram melakukan kegiatan apapun adalah takbir, disebut takbiratul ihram. Dan yang menghalalkan pintu keluarnya salam. Maka begitu salam, halal bagi dia untuk melakukan kegiatan apapun di luar sholat. Disebut yang mengharamkan karena takbiratul ihram adalah batas antara kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan di dalam sholat. Sebagaimana salam merupakan batas kegiatan di dalam sholat dengan kegiatan setelah sholat. Begitu dia sudah salam, maka sekarang dia berada di luar sholat. Itu ada yang mengharamkan, yaitu liman ihi al-musalli min dzalika. Karena orang yang sholat dilarang untuk melakukan itu. Walihada summiyat takbiratul ihram. Karena itu dinamakanlah takbiratul ihram, ay al-ihram bis shalah. Di mana seseorang ketika melakukan takbiratul ihram, maka dia sudah memulai sholat. Baik. InsyaAllah cukup mudah dipahami, dan tadi kita bacakan berulang-ulang karena mengingat ada beberapa keterangan dari ulama tentang itu. Oleh karena itu, kalau orang belum melakukan takbiratul ihram, berarti sama seperti orang belum masuk sholat, sehingga tidak diakui semuanya. Kalau orang lupa membaca, mungkin bisa disusulkan. Tapi kalau orang lupa takbiratul ihram, ya sama dengan mengulangi dari awal. Dia ruku, dia berdiri baca Fatihah, dia ruku sujud sampai salam. Begitu selesai salam dia bilang, saya tadi lupa takbiratul ihram. Itu harus mengulangi salat dari awal. Karena ketika dia lupa takbiratul ihram, sama dengan dia belum masuk salat. Seorang mahasiswa, dia ikut duduk di bangku kuliah, mengerjakan semua tugas dari dosen, bahkan sampai selesai TA 4 tahun. Begitu store TA, terus kamu gimana? Aku belum daftar. Dapat ijazah enggak? Dapat ijazah enggak? Enggak dapat ijazah. UGM pun enggak bakalan menerbitkan ijazah, sehingga enggak ada pembahasan ijazah palsu. Karena dia belum terdaftar, bagaimana mungkin orang yang belum terdaftar bisa mendapatkan kelulusan? Nah, maka demikian pula kalau orang belum masuk wilayah sholat, semua aktivitas dia di dalam sholat tidak akan diakui. Maka ini menjawab pertanyaan sebagian orang. Kalau non-muslim itu berbuat baik, misalnya dia menderma, dia menyantuni anak yatim, bahkan wakaf jalan, ikut bangun musola misalnya. Apakah semua amal baiknya itu ada nilainya? Ya, jawabannya belum terdaftar. Dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka sebaik apapun orang kafir, kalau dia belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, maka walaupun dia sudah banyak beramal soleh, tidak diakui semuanya karena dia seperti belum terdaftar. Catatan, yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan ketika takbir, hukumnya anjuran dan tidak wajib. Maka orang ketika mengucapkan takbiratul ihram langsung sedekap, Allahu Akbar, langsung sedekap. Sah atau tidak? Sah. Kenapa sah, Pak? Karena takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, sementara angkat tangan hukumnya anjuran. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal, sunnatun, hukumnya sunnah. Selanjutnya, syarat sah takbiratul ihram. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Sementara untuk sholat sunnah
takbiratul ihram bisa dilakukan dalam posisi duduk, sebagaimana sholat sunnah bisa dilakukan sambil duduk. Tolong ditambahi ya, ini ada tipu di halaman 71. Jadi pemirsa yang punya bukunya, di halaman 71 paragraf yang pertama, sebagaimana sholat bisa dilakukan sambil duduk, maksudnya di sini sholat sunnah. Sebagaimana sholat sunnah bisa dilakukan sambil duduk. Udah? Baik. Jadi orang kalau sholat wajib berdiri, karena berdiri itu rukun. Kalau bisa berdiri, tidak bisa rukuk dengan sempurna, maka saat membaca surat, membaca Al-Fatihah harus berdiri. Nanti ketika dia mau rukuk, dia duduk. Udah? Sehingga dalam posisi ini, ketika misalnya orang di kereta atau di pesawat, dia bisa sholat sambil berdiri, maka dia harus sholat sambil berdiri. Kalau tidak, ya dia melakukan pelanggaran, kecuali jika tidak mampu berdiri. Jadi selama masih mampu berdiri, wajib berdiri untuk sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah boleh sambil duduk, walaupun yang bersangkutan mampu berdiri. Misalnya, qobliyah duhur itu berapa rakaat, Pak? Qobliyah duhur 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Pas timer di masjid menunjukkan kurang 5 menit, 5 menit komat. Lalu Bapak sholat sambil berdiri untuk 2 rakaat yang pertama. Sudah? Selesai sholat salam, timer tinggal 2 menit. Kalau tadi sholat 2 rakaat butuh 3 menit, berarti nanti kalau sholat lagi butuh 3 menit lagi. Enggak cukup, tinggal 2 menit. Tapi kalau Anda sholat sambil duduk, cukup 2 menit. Karena kan gerakannya tidak jauh ya. Sehingga pilih mana? Sholat 2 rakaat lalu berdoa, atau sholat 2 rakaat plus sholat lagi 2 rakaat sambil duduk, tapi bisa dapat 4 rakaat qobliyah duhur. Nah, saya sarankan pilih yang kedua. Jadi Anda sholat 2 rakaat sambil berdiri, lalu karena kurang dari 3 menit, Anda sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Jadinya tetap bisa sholat 4 rakaat. 2 rakaat berdiri, begini ya, plus 2 rakaat duduk. Nah ini dapat berapa? 3 menit tadi ya. Ini 3 menit. Yang ini 2 menit. Nah 5 menit cukup. Jadi tetap bisa dapat 4 rakaat, tapi yang ini dikerjakan sambil duduk. Sehingga begitu salam dari 2 rakaat yang pertama, maka dia langsung takbiratul ihram sambil duduk. Kemudian ruku, i'tidal, sebagaimana orang sholat sambil duduk. Nanti dia bisa cukup dapat 2 rakaat dengan waktu yang lebih singkat, 2 menit. Baik. Tapi nanti jadinya aneh, Pak, dilihat sama teman-temannya. Ini kenapa kok sholatnya sambil duduk? Apa karena sakit? Enggak, sehat walafiat. Kok sholatnya sambil duduk, Pak? Sholat sunnah duduk. Baik, lanjut. Al-Jaziri menyebutkan ketentuan dalam mazhab Syafi'iyah. Fa in ata bil ikhrami fi salatil fardi halal inhina. Nah, di sini ada satu hal yang penting. Bahwa saya kasih pengantar dulu. Takbiratul ihram ini harus dilakukan dalam posisi berdiri
sempurna. Takbiratul ihram harus dilakukan dalam posisi berdiri sempurna. Jika takbiratul ihram dilakukan dalam posisi nunduk, maka tidak sah sebagai takbiratul ihram. Jika posisi nunduk, ini batal takbirnya. Tapi di sini ada rincian ya, yang disampaikan dalam catatan mazhab Syafi'iyah. Bukunya Al-Jaziri ini sebenarnya perbandingan mazhab, tapi di sini beliau menyampaikan keterangan dalam mazhab Syafi'iyah. Fa in ata bil ikhrami fi salatil fardhi halal inhina. Jika orang melakukan takbiratul ihram untuk salat wajib dalam kondisi bergerak menunduk, fa in kana ilal qiyami aqrab. Kalau pada gerak menunduk itu lebih dekat kepada berdiri, fa innaha tasihhu, maka salatnya sah. Wa in kana ruku'u aqrab, tapi kalau lebih dekat kepada gerakan ruku', fa innaha la tasihhu, hukumnya tidak sah. Wifaqan lil Hanafiyah wal Hanabilah, dan ini sejalan dengan mazhab Hanafiyah. Baik. Coba kita berikan catatan di sini. Takbir ihram dalam posisi gerak nunduk. Tadi ada berapa hukum? 2. Dekat dengan posisi berdiri. Kalau lebih dekat dengan posisi berdiri, maka hukumnya sah. Yang kedua, dekat dengan posisi ruku'. Kalau lebih dekat dengan posisi ruku', hukumnya tidak sah. Ya, jadi ukurannya dia dekat yang mana? Dekat posisi berdiri atau dekat posisi ruku'? Contohnya gimana sih Pak? Kita lihat ini. Contoh bentuk pelanggaran dalam masalah ini adalah makmum yang hendak mengejar rukuknya imam, sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak rukuk. Artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Jadi imam sedang rukuk, dia cepat-cepat biar nanti dapat apa? Rukuknya imam. Maka dia takbiratul ihram sambil bergerak rukuk. Allahu Akbar itu sambil bergerak rukuk. Nah, ini yang resiko ini. Saat Allahu Akbar diucapkan, dia sambil bergerak ruku, mendekati posisi ruku, batal takbiratul ihramnya. Karena syarat takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri tadi ya. Tapi kalau bergerak ruku masih dekat dengan posisi berdiri, tadi baru gerak dikit Pak, maka sholatnya sah. Karena condong sedikit seperti ini masih terhitung berdiri. Baik. InsyaAllah cukup jelas ya. Nah, walaupun ini yang berbahaya, mengingat banyak orang yang terkadang ingin mengejar dapat 1 rakaat bersama imam, tapi ternyata dia mengorbankan takbiratul ihramnya. Selanjutnya mengenai angkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada 3 cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fis salati farafa'a yadayhi hina yukabbiru." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir, dan beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika takbir bersamaan. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum takbir, sebagaimana keterangan Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma yukabbir. Angkat tangan dulu baru takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya setinggi pundak beliau, kemudian beliau bertakbir.
Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan setelah membaca takbir. Sebagaimana keterangan Malik Ibn al-Huwairith, annan Rasulullah SAW kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Nabi SAW kalau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Abu Kilabah pernah melihat Malik Ibn al-Huwairith melakukan sholat, beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Cara takbir ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam madhab Hanafi. Baik, jadi ada 3 cara ya. Boleh diperhatikan kombinasi gerakan tangan dengan bacaan Allahu Akbar. Yang pertama, bersamaan Allahu Akbar. Bersamaan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Yang kedua, angkat tangan sedekap dulu. Baru Allahu Akbar. Yang ketiga, takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar lalu angkat tangan. Ada 3 cara dan semuanya ada riwayatnya. Sehingga dengan memahami kombinasi ini, Anda bisa lakukan dengan model 1, 2 atau 3 sesuai yang kita ingin dilakukan agar sholat kita bisa lebih khusyuk. Berikutnya, bagaimana takbir mengejar ruku'? Makmum yang mendapat makninah ruku' bersama imam, Bapak catat di sini ya, mendapat tumakninah ruku' bersama imam, maka dianggap mendapat 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man adrakal imama raki'an, barang siapa yang menjumpai imam yang sedang ruku', faraka'a qabla ayyarfa'al imamu ra'sah, lalu dia ruku' sebelum imam mengangkat kepalanya, faqad adrakatil karaka'ah, maka berarti dia telah mendapatkan rakaat itu. Dia telah mendapatkan rakaat itu. Syaratnya apa tadi? Bisa mendapatkan rukuknya imam. Sehingga dia sudah berhasil rukuk sebelum imam bangkit i'tidal. Imam sedang rukuk, makmum tergopoh-gopoh. Karena jalannya licin, jadi dia pelan-pelan. Sampailah di shaf, langsung takbir. Allahu Akbar, wajib berdiri. Kemudian dia takbir lagi untuk rukuk. Allahu Akbar, bergerak rukuk. Nah, begitu dia bergerak rukuk, imamnya bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Nah, makmumnya bergerak rukuk, imamnya sami Allahu liman hamidah. Anda belum beruntung. Nah, berarti tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Karena ketika dia baru bergerak rukuk, imamnya sudah i'tidal. Makanya dianjurkan bagi imam untuk rukuk di rakaat yang pertama kalau bisa dibuat lebih panjang. Nah, aku sudah membaca 3 kali Pak, ditambah 10 kali. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz itu kalau membaca 10 kali. Dan kata Anas bin Malik, ya seperti ini yang pernah aku ikuti dari Nabi SAW. Beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 10 kali. Nanti ketika selesai sholat, jamaah ada yang protes, kok suwe toh Pak? Karena ini sunnah yang hilang. Memperlama ruku', memperlama i'tidal, memperlama sujud, memperlama duduk di antara 2 sujud, ini sunnah yang hilang. Padahal dulu Nabi SAW melakukan praktek seperti itu. Baik. Ditambah di antara manfaatnya adalah memberi kesempatan bagi para makmum yang ketinggalan-ketinggalan tadi agar bisa menyusul gerakan imam sehingga dia tetap berhak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Jika makmum masbuk yang ingin mengejar rukuknya imam, apakah dia boleh sekali takbir atau harus 2 kali takbir? Jika makmum melakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk, maka itu yang terbaik dan ulama sepakat sholatnya sah.
Bagaimana jika hanya melakukan sekali takbir? Melakukan sekali takbir berarti hanya takbiratul ihram saja. Sementara takbir rukuk tidak dilakukan. Bolehkah semacam ini? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnul Mundhir menyebutkannya dalam Al-Ishraf ala Madzahibil Ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh dan sholatnya sah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Pendapat yang dipilih oleh Sa'id bin Musayyib, Atha bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Maimun bin Mihran, Al-Hakam, Sufyan ats-Tsauri, dan Imam Malik. Pendapat yang kedua, tidak boleh hanya sekali takbir. Harus dilakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk. Takbiratul ihramnya sambil berdiri, Ul Karim, atau lafaz yang lain. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, orang takbiratul ihram Allahul A'zam itu boleh. Akbar dengan a'zam maknanya sama ya. Azim itu artinya apa? Maha agung, maha besar. Kabir, besar, maha besar. Berarti Allahul Akbar semakna dengan Allahu A'zam. Intinya kan pengagungan Allah. Bahkan boleh dengan kalimat zikir yang lain. Subhanallah. Nah, ini dalam mazhab Hanafi boleh. Menurut Hanafiyah, kalimat zikir apapun mengandung takzim dan pengagungan kepada Allah boleh dijadikan sebagai pembuka salat. Dan pendapat Hanafiyah termasuk pendapat yang lemah, karena tidak dijumpai adanya riwayat di mana Nabi SAW mengajarkan lafaz pembuka salat selain takbir. Karena itu beliau mengatakan wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan salat adalah takbir. Beliau tidak mengajarkan selain takbir. Al-Khattabi menjelaskan hadis yang menyebutkan orang yang salatnya salah lalu diajari oleh Nabi SAW, idza qumta ilas salati fakabbir, kalau kamu mau salat lakukanlah takbir. Dalil bahwasanya selain lafaz takbir tidak sah untuk dijadikan sebagai pembuka salat. Karena kalau dia buka dengan selain lafaz takbir, kanal amru bit takbir qa'iman lam yumtathal, berarti perintah untuk takbir belum terlaksana. Baik. Karena itu ketika dia membaca takbiratul ihram, maka harus pakai lafaz Allahu Akbar. Yang lebih parah lagi, diterjemahkan ya. Jelas ini tidak boleh ya. Loh, yang penting kan harus ada perenungan. Ya, perenungan itu benar. Tapi kalau diterjemahkan ya tidak boleh, harus pakai bahasa Arab. Allah besar sekali. Ya, salat seperti itu gimana, Pak? Batal salatnya ya. Selanjutnya, ketika membaca takbir wajib dilafalkan, tidak boleh hanya di hati. Ada 3 hal yang perlu dibedakan ini, Pak. Saya boleh sebut membaca ya. Membaca di batin. Yang kedua, diucapkan tanpa suara. Yang ketiga, disuarakan. Yang disebut mengucapkan atau membaca dalam kegiatan sholat, baca Al-Quran, itu di mana, Pak? Diucapkan. Jadi kalau disuarakan ini tidak harus. Misalnya makmum membaca Al-Fatihah, cuman umi-umi saja, diucapkan tapi tanpa suara. Nah, untuk diucapkan boleh bersuara, boleh tanpa suara. Ini harus
ada gerakan bibir. Harus ada gerakan bibir. Umi-umi. Umi-umi itu bahasa Indonesianya apa? Umi-umi bahasa Indonesianya ibu-ibu. Jadi harus ada gerakan bibir. Kalau tidak ada gerakan bibir, ya enggak boleh. Orang misalnya membaca Al-Quran, teks Al-Quran ada di depannya, dia cuma nyeken gini aja. Nah, dia nyeken seperti ini. Jadi kepalanya cuma baca, nyeken, sambil merenungkan maknanya. Nah seperti ini belum terhitung membaca Al-Quran. Karena membaca Quran itu harus apa? Harus ada lafadz gerakan bibir. Bapak membaca buku itu kan tidak dilafadzkan, cuman diam saja. Cuman dilihatin aja teks bukunya tadi. Nah ini berarti membaca buku dengan scan. Baca model scan seperti ini tidak sah jika digunakan untuk membaca Al-Quran maupun bacaan dalam salat, sehingga dia terhitung belum membaca. Maka takbiratul ihram kok mingkem tok, berarti dia belum membaca. Baik, kita coba latihan Pak ya. Bapak tutup mulut, mingkem, lalu baca Allahu Akbar. Bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena itu kalau Bapak lihat ada orang sholat mulutnya mingkem, pastikan sholatnya batal. Karena dia nggak baca Fatihah. Kalau ada orang sholat kok Bapak lihat ini mingkem dari tadi, berarti sholatnya tidak membaca Al-Fatihah, batal. Karena harus terucap. Nah terucap itu ada gerakan bibir. Kita sebagai manusia, oh mungkin dia bisa membaca tanpa gerakan bibir. Aku nggak bisa itu. Oh dia bisa, nggak mungkin tuh. Sama-sama manusia kok. Coba kita mingkem, baca Alhamdulillah. Ujian ya mas, mingkem mas. Alhamdulillah. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi pastikan kalau ada orang sholat kok mulutnya mingkem, sholatnya batal. Karena dia tidak baca Fatihah, tidak membaca rukun-rukun bacaan yang lain. Sementara kalau disuarakan ini tidak wajib, sehingga boleh disuarakan, boleh tidak disuarakan. Ya, putus ya. Sudah bisa? Nah, jadi pembagiannya ini ya, bahwa membaca itu kalau di batin ini kan cuman scan ya. Orang nyeken gitu, ini tidak terhitung baca Al-Quran. Saya pernah lihat ada orang yang di depannya mushaf dibuka, tapi dia cuman mingkem saja. Loh Bapak baca apa? Ya saya merenungkan maknanya. Kalau cuman scan seperti ini ya tidak mendapatkan pahala per huruf 10 pahala. Karena yang namanya membaca Quran harus membaca teks Al-Quran. Kita lanjutkan. Ibnu Hubairah mengatakan, wattafaqu ala anna takbiratul ihram min furudis shalah. Ulama sepakat bahwasanya takbiratul ihram itu bagian dari kewajiban salat. Wa kadzalika ittafaqu ala annahu la tasihhus salatu illa binutqin. Demikian pula ulama sepakat salat tidak sah kecuali dengan an-nutqu. An-nutqu itu diucapkan tadi Pak, ada gerakan bibir. Wa annahu la yakfi fihi mujarradun niyyah. Tidak cukup hanya sebatas niat di hati. Min ghairi nutqin bit takbir, tanpa diucapkan kalimat takbirnya. Sehingga kalau cuman diam saja tapi tidak ada diucapkan, maka sholatnya batal. Nah, selanjutnya, ulama sepakat bahwa takbiratul ihram harus dilafalkan. Hanya saja
untuk imam dilafalkan dengan suara keras agar makmum bisa mendengar. Sementara makmum dilafalkan dengan suara pelan. Ketika Nabi SAW sakit, beliau menjadi imam dengan posisi duduk, sementara Abu Bakar di samping beliau SAW mengeraskan bacaan beliau. Hadis riwayat Muslim. Sehingga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi SAW membacanya dengan pelan, didengar oleh Abu Bakar, lalu dikeraskan oleh Abu Bakar sehingga makmum yang lain bisa mendengar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Insyaallah kita akan bahas lanjutannya, memahami makna dan hikmah takbiratul ihram, dan berikut apakah niat itu harus bergandengan dengan takbiratul ihram. Kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Kurang berapa menit? Masih 15 menit. Nah, biasanya diskusi masalah ini cukup panjang. Kita berikan kesempatan dulu bagi jamaah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silakan. Depan. Yang satunya langsung dibawa ke selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi makmum yang masbuk, ya, ketika dia takbir, itu apakah perlu tumak ninah setelah takbir atau habis dia mengejar takbir rukuk bersama imam? Ya. Itu aja, terima kasih Ustaz. Baik. Tumak nina itu dilakukan dalam posisi yang memungkinkan untuk tumak nina. Kalau tidak memungkinkan untuk tumak nina, maka tidak perlu tumak nina. Dan tidak semua kegiatan sholat itu ada tumak ninanya. Bergerak itu kan berarti tidak tumak nina ya. Padahal itu bagian dari gerakan sholat. Kita ulangi. Tidak semua kegiatan sholat. Dalam sholat ada banyak kegiatan. Tidak semua kegiatan sholat harus tumak nina. Bergerak itu kegiatan sholat. Tapi dia tidak tumak nina karena bergerak. Sehingga tumak nina itu di mana Pak? Untuk kegiatan yang mengharuskan orang diam sejenak. Salam itu hukumnya apa salam? Rukun sholat ya. Apakah ketika salam harus tumak nina? Apakah ketika salam harus tumak nina? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumak nina, tenang sejenak. Kok lama sekali? Yang kedua kapan ini? Sedang tumak nina. Gitu ya? Tidak harus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pelan-pelan toh Pak? Tumak ninah ketika salam. Makmumnya wis ra betah kapan gitu. Nah, sehingga gerakan ini tidak perlu tumak ninah karena tidak mungkin untuk tumak ninah. Orang ketika salam salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia bergerak noleh ke kanan, noleh ke kiri dalam waktu sekejap. Sehingga tidak ada proses tumak ninah di situ. Sah atau tidak? Sah. Karena tumak ninah dalam gerakan salat untuk salam ya tidak harus ada. Berarti demikian pula ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau dia tumak nina dulu ya, imamnya selak iktidal, selak bangkit. Nanti enggak dapat tumak ninanya imam, maka dia bisa langsung menyusul. Yang penting ketika takbiratul ihram dalam posisi gerak, dalam posisi tegak sempurna. Nah, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Saya mau bertanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon ada penjelasan lebih lanjut ya. Tadi di awal itu Ustadz menjelaskan bahwa kalau sholat sunnah itu boleh duduk. Sholat wajib itu berdiri gitu. Iya. Tapi Pak Ustadz pernah menjelaskan juga di awal pembahasan fikih. Sholat itu dulu ketika kita membahas tentang kondisi Jakarta, orang nyupir gitu ya. Sudah pulang ya belum maghrib, sudah pulang tapi karena padatnya lalu lintas gitu kemudian ini tidak mungkin ini bisa sholat maghrib gitu, sehingga Pak Ustadz pada waktu itu menyatakan boleh sholat maghribnya sambil duduk bahkan sambil nyetir, megang setir, bukan megang setir ya, sambil menyetir. sambil nyetir. Gitu. Nah, gimana itu Pak Ustadz? Saya mohon penjelasan atau keterangan-keterangan lebih lanjut gitu ya dari mungkin dari referensi yang biasa Pak Ustadz sampaikan itu. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu di antara fenomena yang butuh sekali untuk diberi solusi. Karena jadinya banyak orang terkadang asal-asalan. Saya sampai dapat cerita ada orang yang dia selalu jamak, Pak. Maghrib Isya itu baru bisa dia kerjakan di atas jam 8 malam. Karena dia sampai rumah rata-rata jam 9, sehingga dia baru bisa dapat tempat untuk sholat itu setelah melewati Isya. Jam 8 itu baru bisa dapat tempat sholat. Lalu lanjut perjalanan baru sampai rumah jam 9. Akhirnya bagaimana yang harus dia lakukan? Sementara dia pulang kantor itu keluar kantor jam 5. Dan dia menggunakan kendaraan jemputan. Kerja di Tangerang dan bis jemputannya jemput sampai Bogor. Itu mungkin kalau penumpang ya bisa lebih nyaman lah. Terus gimana drivernya? Tiap hari seperti itu. Dari mulai Senin sampai Jumat. Jamak itu boleh, tapi kan sifatnya bukan rutinitasnya. Kalau orang melakukan jamak kok tiap hari, ya itu sebenarnya bisa menggeser waktu sholat. Jadinya waktu sholat tinggal 4. Duhur, asar, isya, subuh. Maghribnya hilang. Karena maghribnya nggak ada. Maghribnya semuanya di jalan. Lah terus gimana Pak? Karena kan posisinya tidak sedang musafir. Kecuali kalau Anda musafir boleh. Dan Bogor Jakarta itu bukan safar. Sentul Jakarta juga bukan safar. Mereka sendiri juga memahami kita tidak sedang safar karena jarak kita terlalu dekat. Ya mungkin nggak sampai 30 kilo. Dan itu rutinitas tiap hari. Maka solusinya hanya satu. Kalau bisa menepi untuk sholat di pinggir jalan, itu yang terbaik. Kalau nggak bisa berarti dia harus sholat di atas kendaraan, apapun keadaannya. Sehingga orang-orang Jakarta nanti yang mengalami kondisi macet seperti ini, dia akan sholat setiap hari dalam posisi tidak menghadap kiblat, sambil nyetir, tidak bisa berdiri, dan hanya duduk tiap hari. Karena udzur yang dia alami. Kecuali kalau dia mengambil pilihan, dia keluar kantor pakai kendaraan pribadi, dan dia mampir masjid dulu ketika maghrib, sholat maghrib, terus baru setelah itu pulang, lanjut perjalanan nanti isya di rumah bersama istrinya, dia kerjakan setelah sampai rumah. Tapi pilihan seperti ini terkadang terasa berat karena dia harus menggeser jam pulang jadi lebih panjang, lebih lama. Ya pada prinsipnya tetap harus dikerjakan tepat waktu karena tidak boleh menggeser waktu. Dan ulama mengatakan bahwasanya persyaratan ketepatan waktu ini persyaratan yang paling tinggi derajatnya.
Jadi sampai pun ketika orang tidak bisa wudhu, ketika orang tidak bisa menghadap kiblat, ketika orang tidak bisa menutup aurat dengan sempurna, bahkan tidak bisa bersuci dari najis, dalam rangka untuk menjaga ketepatan waktu, hukumnya boleh. Saya tunggu, saya najis, harus ganti celana dulu. Bapak kapan ganti celana? Setelah waktu sholat habis. Nah, kalau nanti waktu sholatnya habis, kamu tidak punya kesempatan untuk sholat karena waktunya sudah habis. Ya, berarti gimana? Ya kamu sholat dalam najis. Tetap sholat untuk menjaga ketepatan waktu, karena tidak boleh sholat di luar waktu. Sehingga walaupun tidak punya air untuk wudhu, dia bisa tayamum kalau itu ya. Atau tidak punya pakaian ganti, maka dia harus tetap melakukannya, namun di posisi tepat waktu. Sehingga yang tadi melakukan perjalanan, ini kondisi terpaksa, beliau sholat di atas kendaraan sambil duduk. Kalau beliau jadi penumpang misalnya, bis jemputan, itu mungkin lebih ringan, bisa sambil berdiri di atas bis, tapi ketika rukuk dia duduk, jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya sholat sebisanya. Wallahu a'lam. Sedangkan sholat sunnah di sini kita bacakan ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Huddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal." Aku pernah mendapatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli qa'idan nisfus shalah." Orang yang sholat sambil duduk pahalanya setengah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Dan ini berlaku bagi mereka yang bisa sholat sambil berdiri, tapi dia sengaja milih duduk. Dan dari Imran bin Husain, qala, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholatnya seseorang sambil duduk. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, in shalla qa'iman fahuwa afdal. Kalau dia bisa sholat berdiri, itu yang afdal. Wa man shalla qa'idan, duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, dan siapa yang sholat sambil tidur, maka dia mendapatkan setengah pahala sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari. Tapi ini hanya berlaku bagi yang tidak bisa berdiri. Kalau bisa berdiri, dia milih duduk untuk sholat sunnah tadi ya, maka pahalanya dapat berapa? Setengahnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Dia pendapat yang kuat nampaknya kan harus ya takbiratul ihram dulu, setelah itu takbir untuk ruku begitu ya. Kalau masih bisa mengejar posisi rukuknya imam gitu. Tapi itu ada perbedaan pendapat tadi ya. Ada yang boleh tadi ada 2 takbir gitu ya. Tapi ada pendapat 1 takbir. 1 takbir. Iya. Itu berarti kalau boleh enggak ya? Ini mau logika saja Pak Ustadz. Kalau begitu berarti takbir ketika mau ruku itu ada perbedaan pendapat juga bahwa takbir mau ruku itu bagian dari apa? Wajibnya wajib sholat atau sunnah sholat, atau sunnah sholat iya. Itu berartinya dari perbedaan pendapat itu bisa ada yang mengatakan itu sunnah, tapi bisa mengatakan itu wajib gitu. Itu boleh enggak dimaknai seperti itu Pak? Baik, jadi takbir bergerak ruku ini namanya takbir apa Pak? Intikal. Memang ada 2 pendapat. Takbir intikal ada yang mengatakan takbir intikal itu wajib sholat, dan ada yang mengatakan takbir intikal itu sunnah sholat. Ya betul sekali, jadi dari apa yang Profesor sampaikan. Dan nanti ada pembahasan tentang itu, mengenai hukum takbir intikal.
Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, ketika bergerak ruku, ketika bergerak sujud, ketika bangkit dari sujud. Apakah takbir intikal seperti ini hukumnya wajib ataukah sifatnya sunnah dalam sholat? Ada dua pendapat ulama. Begitu. Alhamdulillah. Baik. Yang kubu utara silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melenceng sedikit. Melenceng banyak enggak Bapak ya? Pertama, batas sholat adalah salam. Batas ibadah sholat itu salam. Tapi ini bisa jadi ghibah. Lampat istilahnya baru salam kelebat. Padahal itu kan sudah selesai sholat. Ya terserah mestinya itu. Tapi itu jadi ghibah. Baru sholat tuh langsung mau ndonga-ndonga dhisik. Itu kan jadi ghibah. Yang benar seperti apa? Kemudian imam itu harus apa ya? Tenang atau harus, karena ada istilahnya, makanya ini jadi ghibah lagi. Imam gerak-gerak kiri kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada imam bergerak ke kiri kanan maksudnya? Gerak-gerak, goyang-goyang. Badannya goyang. Makanya jangan jadi ghibah bagi saya, itu yang benar bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Jadi secara umum begini, Pak. Di masjid yang jamaahnya senior itu lebih sensitif daripada masjid yang jamaahnya masih muda-muda ya. Oke. Jadi kalau jamaahnya lansia semua ada apa dikit bahas, ada apa dikit dibahas. Gampang gerenengan. Nah. Coba kita lihat di sini, tambahan waktu sedikit ya. Insya Allah sampai jam 6. Setelah salam itu ada sunnah yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Sunnah yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan setelah salam? Yang beliau lakukan setelah salam adalah zikir. Ini sunnah yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza qadaitumus shalah, kalau kalian sudah menyelesaikan salat, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran. Fa idza tma'nantum faqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sehingga ayat ini mengajarkan kalau orang sudah selesai salat, zikir dulu. Maka pasca salat ada kegiatan tambahannya itu zikir. Tapi posisi untuk zikir itu bebas. Berdiri boleh, duduk boleh, tiduran juga boleh. Habis sholat pulang zikirnya sambil berjalan, boleh enggak? Nah, karena tidak ada posisi khusus untuk zikir. Al-Quran membolehkan Al-Quran membolehkan zikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berjalan. Itu dibolehkan oleh Al-Quran. Maka kalau ada orang yang zikir sambil berdiri, kok dilarang sama takmir misalnya, berarti yang melanggar yang mana ini? Takmirnya. Takmir melarang apa yang diizinkan oleh Al-Quran. Ya tidak harus seperti itu. Meskipun ya sambil duduk madep mantep marang kiblat itu insya Allah lebih afdol. Karena itu kebiasaan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Maka tidak dilarang begitu sholat langsung pluncing, ya. Namanya lamcing. Bersalam pluncing itu tidak dilarang. Tapi kalau dia setelah salam bertahan lalu zikir, nilainya lebih afdol.
Bisa dipahami ya? Baik. Dan kita sarankan kalau bisa jangan langsung agar dia bertahan dulu. Selanjutnya, bagaimana dengan imam yang ketika sholat dia goyang-goyang? Goyang-goyang ini tergantung, Pak. Ada goyang-goyang itu gerakan refleks. Bapak mungkin kalau mau lihat ya, di kerajaan itu ada orang kalau adzan itu badannya goyang semua, Pak. Kalau qomat juga sama, badannya itu goyang semua, sampai kaki-kakinya itu ikut goyang, Pak. Karena dia ketika bersuara keras itu badannya goyang. Tapi itu gerakan refleks. Sehingga ketika dia disuruh diam ya nggak keluar suara. Nah, terus kalau seperti ini gimana? Ya memang terlalu banyak bergoyang, ini menyebabkan sholatnya jadi tidak tenang. Maka orang seperti ini sebaiknya tidak jadi imam ya. Sehingga kita pilih, karena imam itu butuh suara keras, maka silahkan yang bisa jadi imam bersuara keras tanpa goyang-goyang, itu yang terbaik. Begitu. Mungkin kalau mau nanti membuktikan ya, beliau di kerajaan itu kalau adzan itu goyang semua badannya. Padahal beliau muadzin yang rajin adzan di musola dekat rumah. Begitu Bapak. Fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Khusus hari Jumat. Kalau sudah selesai sholat, bertebarlah di muka bumi. Maka selesai sholat kok malah turu. Selesai Jumatan turu gimana Pak? Boleh enggak? Kan suruh berterbaran di muka bumi.